Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di Universitas Bandar Lampung. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai kolom komposit. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana menghitung kuat tekan kolom komposit, dan kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung kuat lenturnya. Jadi MN sebuah kolom komposit. Jadi kalau di sini saya perlihatkan sebuah tipikal kolom komposit di mana profil baja WF ditutup sama beton sehingga membentuk penampang yang kotak seperti ini, dan saya sengaja tidak memperlihatkan sengkangnya untuk kemudahan memperhatikan gambar dan skemanya. Nah, bagaimana kita menghitung kuat lentur kolom komposit? Itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi kalau kita lihat sebuah kolom komposit itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen. Jadi yang pertama adalah tentunya baja profilnya, kemudian betonnya, dan baja tulangannya. Jadi ketiga komponen ini berkontribusi pada kekuatan kolom komposit secara umum, baik di kekuatan tekan ataupun kekuatan lentur. Masing-masing komponen ini akan berkontribusi. Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya? Ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi terlebih dahulu, agar pada saat nanti kita membicarakan tentang kuat lentur kolom komposit, hal-hal yang terdahulu sudah dibahas itu bisa di-freshkan kembali. Jadi yang pertama, kita harus refreshkan kembali bagaimana cara menghitung kekuatan lentur balok elemen lentur ya, balok baja biasa, karena ada beberapa hal yang juga pemahamannya perlu dari sana. Selain itu, juga kita perlu kembali di-refreshkan kembali tentang balok komposit. Jadi juga pemahaman tentang balok komposit berlaku juga untuk kolom komposit ini. Bagi yang belum paham mengenai elemen lentur atau balok baja biasa, bisa dilihat materi di video sebelumnya, dan juga balok komposit bisa dilihat di video sebelumnya ya. Oke, dengan itu mudah-mudahan kita bisa lanjut. Nah, bagaimana cara menghitung kuat lentur sebuah kolom komposit? Ada 2 alternatif yang tersedia di peraturan baja Indonesia, bagaimana cara menghitungnya. Jadi yang paling sederhana dan yang pertama disampaikan di peraturan. Peraturan SNI menyebutkan dalam kita menganalisa sebuah kolom komposit kuat lenturnya, itu kita abaikan komponen betonnya. Kita abaikan beton yang mengcover baja profil tersebut dan baja tulangannya juga. Jadi istilahnya ya, kolom komposit itu practically speaking itu sama dengan baja profil tanpa ada kolom beton dan tulangannya di sampingnya. Mungkin sekarang kalian berpikir, lah kenapa bisa seperti itu ya? Apa gunanya kita memberikan beton dan tulangan di sekitarnya kalau kita tidak memperhitungkan kekuatannya? Pertama, itu alasannya kemudahan dalam menganalisa. Karena kalau kita ingat kekuatan balok lentur ketika kita menggunakan profil baja itu cukup sederhana proses perhitungannya kalau dia plastik sempurna ya. Kalau dia plastik sempurna, proses perhitungannya sangat mudah sekali. Dan jadi ini banyak tujuannya untuk simplifikasi perhitungan sehingga kolom komposit diperlakukan sama seperti baja profil yang ada di balok yang pernah kita pelajarin ya. Nah, untuk hal ini sebenarnya peraturan juga mengcover. Jadi kalau kalian mengambil alternatif ini tidak berseberangan dengan peraturan. Peraturan mengatakan kuat lentur balok kolom komposit itu kalau dia dihitung dengan distribusi tegangan plastis bisa dihitung seperti layaknya balok baja. Jadi artinya
dia bisa dianggap sebagai plastik sempurna. Kalau plastik sempurna ketika kita belajar di balok, itu perhitungannya adalah kekuatan rencana, itu 0,9 Zx kali Fy, di mana Zx adalah plastik section modulus, dan Fy adalah kuat tarik leleh baja profil yang kita gunakan. Jadi di sini betonnya itu hanya sebagai kekangan lateral. Ingat ya, persamaan ini kan hanya bisa terjadi kalau dia plastik sempurna. Bagaimana memastikan plastik sempurna? Adalah ketika kita memberikan kekangan yang cukup kepada balok kita sehingga tidak terjadi tekuk lokal dan tidak terjadi lateral torsional buckling. Jadi beton yang ada di sekitar profil baja ini benar-benar berfungsi sebagai kekangan lateral. Jadi baloknya tidak akan tertekuk LTB ataupun lokal. Itu ide di belakang metode analisa yang pertama ini. Jadi gampang sekali ngitungnya. Betonnya dianggap sebagai kekangan lateral, tapi tentunya di sisi lain metode ini memiliki kelemahan. Kita mengabaikan kekuatan atau kontribusi dari beton yang ada di sekitarnya dan baja tulangan yang mengitarinya. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan metode ini. Nah, metode kedua, kalau kita ingin mempertimbangkan kekuatan beton bertulang ya, lebih tepatnya mungkin beton bertulang di sekitarnya, kita mengcombine perhitungannya antara kontribusi baja profil dan beton bertulang. Ya, kita tahu di pelajaran beton bertulang digabungkan dengan pelajaran baja atau pemahaman di balok lentur dan pemahaman di balok beton bertulang, bagaimana menghitung kekuatannya ini dan kekuatannya ini dengan menggunakan analisa plastis. Jadi dikombin kekuatannya baja profil dan beton bertulang. Nah, untuk bisa melakukan analisa plastis beton bertulang plus baja profil, ada beberapa yang hendak saya sampaikan dulu supaya analisa plastik ini relatif bisa dikerjakan. Jadi ada beberapa penyederhanaan yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu supaya analisa plastiknya bisa dikerjakan. Yang pertama adalah baja tulangan yang tertekan itu diabaikan. Jadi kalau penampang komposit kita ini mengalami momen positif, serat bawahnya itu tertarik ya, serat bawahnya itu sebelah sini ya, tertarik dan momennya bekerja seperti begini ya. Itu berarti bagian atasnya ini akan tertekan. Tulangan atas ini akan tertekan. Jadi ini kita abaikan baja tulangan yang sebelah atas ini ya. Kita abaikan dia, tidak ada. Nah, ini sudah sering digunakan di struktur beton bertulang. Ketika kita mendesain beton bertulang, kekuatan lenturnya, itu kalaupun ada baja tulangan yang di bagian tekan, itu diabaikan. Dan sudah terbukti bahwa kontribusi penambahan kekuatan kalau baja tulangan yang di posisi tekan itu diperhitungkan, itu penambahannya tidak terlalu signifikan. Jadi untuk kemudahan biasanya baja tulangan yang tertekan itu diabaikan. Ya, itu yang pertama. Nanti kalian bisa buka materi tentang beton bertulang untuk mengklarifikasi hal tersebut. Biasanya baja tulangan di bagian yang tertekan diabaikan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk penyederhanaan, kalau kita lihat di sini sebenarnya secara teknis luasan beton itu adalah luasan kotor dikurangin areal yang diambil oleh profil baja profil dan juga baja tulangan. Namun di sini kita dipilih untuk menyederhanakan areal beton itu dianggap solid. Ya, tidak berkurang oleh baja profil dan baja tulangan. Ya. Ini seperti demikian bentuknya. Dia solid tanpa ada pengurangan. Kenapa itu perlu disampaikan? Karena kalau dia dianggap berongga,
itu proses perhitungan nanti tegangan yang terjadi pada beton dan pada baja itu relatif kompleks jadinya. Sehingga nanti pada saat kita menghitung tegangan yang terjadi pada beton, yang tadinya dia penampangnya tidak solid, berarti distribusi tegangannya juga tidak sederhana dibanding kalau kita menganggap dia sebagai penampang yang solid, ya. Ya, Whitney stress block itu kalau ada yang masih ingat dari pelajaran struktur beton bertulang, Whitney stress block itu dianggap dia penampangnya adalah penampang solid. Jadi ini kita penyederhanaannya kita anggap penampangnya solid, ya. Dan hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah nanti ada masa perhitungan kita juga membagi areal baja ini menjadi bagian sayap, bagian badan, dan bagian sayap bawah. Nah, untuk kemudahan areal yang di pojokan seperti ini, rounded shape-nya di sini, itu dianggap tidak ada. Lebih tepatnya sih yang bagian atas ini saja ya, bagian atas yang tertekan, ya kita perlu mencari luasan area nanti, itu dianggap dia 90 derajat siku di sini ya, tidak ada rounded shape-nya. Jadi itu penyederhanaan lain yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu sebelum kita menghitungnya. Jadi dengan itu, kita sekarang masuk kepada analisa plastik kolom komposit. Jadi intinya kita menggabungkan analisa plastik baja profil dan analisa plastik beton bertulang. Kedua teori ini sudah cukup lama mapan di struktur baja dan di struktur beton. Jadi sekarang kita combining kedua pemahaman tersebut baik di baja profil dan di beton bertulang. Oke, nah kita lanjut. Nah, di dalam analisa plastik itu, baik di baja ataupun di beton bertulang, itu tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah di mana garis netralnya. Ya, garis netralnya gaya. Tapi di sini bukan garis netral elastik. Ya, kalau garis netral elastik ya karena ini tadi sebenarnya ada tulangan di atas ini, ya kita bisa katakan dia garis netralnya itu di tengah. Itu namanya membagi arealnya sama luas di atas dengan di bawah. Itu garis netral elastik. Yang kita gunakan adalah garis analisa plastik dan itu tentunya tidak lagi di tengah. Ya, tidak lagi di tengah seperti elastik karena beda kekuatan beton dengan baja tulangan, ya, beda arealnya juga sehingga nanti kekuatannya berbeda sehingga ada kompensasi antara kekuatan beton dan kekuatan baja profil. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi pada kolom komposit ini mengenai lokasi plastik neutral axis-nya. Ya, yang pertama itu adalah PNA-nya atau plastic neutral axis-nya itu berada di bagian atas baja profil. Jadi di sini ya. Nah, ini lokasinya dan ini kalau ini terjadi itu fenomenanya sama seperti balok komposit. Ya. Jadi ini ibaratkan kalau dari sini ke sini dianggap tebal pelatnya seperti di balok komposit, yang ini profil bajanya dan ini diabaikan. Ya, kita tahu kan dalam beton bertulang, beton yang mengalami tarik itu diabaikan, dihilangkan. Ya, itu yang pertama, perilaku yang pertama. Perilaku yang kedua adalah PNA-nya itu, plastic neutral axis-nya berada di sayap atas baja profil. Itu akan proses perhitungannya juga berbeda. Kalau tadi kasus yang pertama, semua profil baja itu di sisi sebelah bawah. Jadi kalau saya mau kembali, kalau di kasus pertama, semua baja profil itu berada di bawah neutral axis PNA, plastic neutral axis. Artinya seluruh profil baja ini mengalami tarik ya. Ingat kita bekerja diasumsikan sebagai momen positif. Dan bawahnya tarik semuanya. Yang atas semua beton tekan. Nah, ketika di kasus yang kedua, yang tertekan itu bukan hanya beton, tapi juga ada sebagian areal baja yang tertekan.
tertekan. Dan sebagian arealnya lagi itu tertarik. Nah, ini akan menambahkan kompleksitas dibandingkan dengan kasus yang pertama.